apa yang membuat pemerintah mengambil keputusan itu? Harusnya pemerintah mempertanggungjawabkan itu, gitu, terutama Kementerian Pendidikan Tinggi ya dan Ban PT ini harusnya jadi pertanggungjawaban lah. Gimana caranya beban administratif berkurang, kami lebih substansial melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu yang paling penting. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Meskipun masuk ke tahun yang baru, Sobat TCID, banyak sekali masalah-masalah di tahun 2025 yang sepertinya perlu kita perhatikan apakah ada progres untuk menyelesaikan masalah ini atau tidak begitu. Kalau kita bicara masalah politik, kayaknya sih bakal berlangsung terus. Masalah daya beli juga sebenarnya bakal jadi hal yang tricky. Tapi ada satu masalah yang sebenarnya teman-teman The Conversations dan juga beberapa akademisi, bahkan kayak beberapa organisasi gitu sempat discuss mengenai kesejahteraan dosen begitu. Di 2024 sebuah artikel di TCID membahas soal berapa sih sebenarnya gaji dosen, itu lumayan jadi banyak perbincangan. Terus juga di 2025 perbincangan mengenai tunjangan kinerja dosen ya atau tukin gitu ya sempat lumayan viral begitu. Dan ya, kalau kita berbicara soal kesejahteraan dosen seperti di tahun 2026 ini itu masih menjadi isu yang hangat dan menarik untuk kita diskusikan karena meskipun ada sebuah pergerakan di tahun 2025 ketika pada saat itu mantan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani bilang tukin akan dicairkan, but ya kita masih belum tahu nih apakah memang benar-benar kesejahteraan akademisi ataupun juga dosen begitu sudah diperhatikan atau belum gitu ya, dan apakah bakal ada perbaikan di tahun 2026 ini. We gonna talk about it di Suara Akademia di episode pertama tahun 2026. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mas Risma Afian Azim. Beliau adalah dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan juga part dari SPK, yaitu Serikat Pekerja Kampus. So, welcome Mas Azim. Apa kabar Mas? Ya, alhamdulillah baik ya. Terima kasih di conversation atas kesempatannya. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Mas, dari teman-teman Hmm. SPK menyambut 2026, apakah lagi ada yang seru gitu yang lagi disiapin teman-teman SPK atau mungkin rally dari 2025 ke 2026 ada yang dibawa gitu nih Mas? Ya kita ini gebrakan di akhir tahun kemarin ya. Hmm. SPK mencoba mengajukan uji materi Undang-Undang Guru Dosen, terutama di pasal 52, pasal terkait dengan penggajian ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya ini kajiannya udah lama, sejak 2023 ya. Hmm. Dan kita setelah kita rumuskan, setelah kita firm datanya oke untuk diajukan, akhirnya kita maju. Dan alhamdulillah respons media secara nasional, opini-opini publik juga kurang lebih mendukung ya. Mhm. So, ya, kita masih menunggu artinya Mas ya, respons dari di MK seperti apa ya di tahun 2026 ini artinya Mas ya. Ya, nanti kita akan sidang perdana tanggal 13 Januari minggu depan, insya Allah hari Selasa kalau nggak ada halangan. Ah, Jadi harusnya harusnya positif sih, karena kita nggak muluk-muluk kok, kita standar nasional aja. Kalau pekerja buruh pada umumnya berhak upah minimum, pendidik juga harusnya berhak dong. Kenapa enggak kan gitu? ya, betul, betul, betul. Kalau kita berbicara soal em, penerimaan dan juga mungkin upah begitu ya Mas ya dari dan juga ngomongin kesejahteraan dari dosen begitu nih Mas. Em, Kurang lebih 2 tahun terakhir menjadi isu yang lumayan menarik buat dibahas begitu. Ada perbincangan soal tukin, ada perbincangan soal kesejahteraan dosen yang bisa dibilang sih terlihat wah gitu, tapi di balik itu banyak sekali cerita-cerita dosen yang underpaid, bekerja cukup banyak, especially di level yang administratif begitu. Mas Azim ngeliatnya nih selama let's say kurun 1-2 tahun ke belakang nih Mas, apakah memang sebenarnya udah ada upaya yang serius begitu untuk membuat posisi teman-teman dosen itu jadi lebih sejahtera gitu Mas dari pemerintah, atau sebenarnya kayak isunya rame terus hilang gitu aja gitu Mas? Ada omongan dari pemerintah, iya kami akan perhatikan tapi nggak kemana-mana gitu. Kalau kita bicara upaya, harusnya ada dua arus ya, arus dari bawah sama arus dari atas. Hmm. Nah, kita harus, kalau kita evaluasi 2 tahun ke belakang, upaya itu kebanyakan arusnya dari bawah. Hmm. Jadi tuntutan dari teman-teman pendidik sendiri yang menargetkan langsung kepada pemangku kebijakan supaya bisa meningkatkan kesejahteraan
Ya, pertama misalnya soal gaji, yang kedua soal tunjangan kinerja di teman-teman dosen ASN Kemendikti. Right. Itu kan dari bawah sebenarnya, bukan bukan inisiatif pemerintah ya. Ini catatan Iya. ya. Kami melihat ini bukan inisiatif pemerintah, tapi memang dorongan dari bawah. Ketika dari bawah para pendidik sudah mulai resah, para pendidik sudah mulai mengevaluasi, kenapa kok kita didiskriminasi seperti ini ya? Mhm. Pekerja atau buruh pada umumnya misalnya bisa contoh lah bisa dapat gaji gaji pokok plus tunjangan tetap UMR atau gaji pokoknya saja UMR, tapi kok kita enggak gitu loh. Ini jadi Iya. jadi catatan. Terus yang kedua, kalau yang terkait dengan tunjangan kinerja, Tukin itu teman-teman dosen ASN rasionalisasinya sangat logis. PNS ASN di kementerian lain yang bukan profesi guru dan dosen bisa dapat tukin, kenapa dosen nggak dapat dan guru? Iya. Hanya karena ada tunjangan profesi yang nilainya 1 kali gaji. Sementara tukin nilainya gede banget gitu loh, besar Mhm. banget, nggak nggak sebanding dengan kalau kita lo kan udah ada tunjangan sertifikasi guru atau dosen dan segala macam, angkanya itu nggak sebanding. Ini jadi masalah kan. Oke. Jadi sampai akhirnya minta rasionalisasi itu supaya dibayarkan. Saya pikir ini kan bukan permintaannya muluk-muluk ya, yang minta kita untuk naikin gaji 10 kali lipat, enggak gitu. Ya. Kita sesuai sesuai standar gitu. Kalau memang haknya dapat tukin, ya kasih lah tukin. Haknya gaji itu karena itu hak konstitusional kan, nggak Betul. boleh ada diskriminasi. Nah ini yang coba digagas. Kenapa kok pendidik kok didiskriminasi di negeri ini? Itu pertanyaan paling pentingnya ya. Mhm. Mhm. Oke, nah kalau kita lanjut nih Mas soal tuntutan dari teman-teman SPK yang tadi sempat di-mention gitu ya, udah maju ke Mahkamah Konstitusi begitu, untuk yang tujuan utamanya adalah agar gaji dosen itu tuh minimal setara sama UMR. Basic questions-nya adalah, apakah ini jadi rahasia umum nih Mas? Banyak banget tenaga pengajar di kampus begitu ya, dosen itu tuh selama ini dibayarnya bahkan sampai bisa di bawah UMR gitu Mas. Apakah emang jadi kayak apa ya, kayak common knowledge gitu jadi sampai akhirnya dia dituntut, atau mungkin sebenarnya ini tuh cuman kayak segelintir aja tapi dibesar-besarkan karena kan kalau kita ngomongin publik menganggapnya dosen tuh pekerjaan yang settle gitu Mas, oh bisa punya mobil, punya rumah yang gitu-gitu loh. Nah, kami kami pertama di SPK ya, Hmm. posisi di SPK, kami kelimpahan banyak kasus nih sebenarnya. Mhm. Banyak kasus laporan gaji yang di bawah UMR, gaji tidak layak. Bahkan ada yang gajinya menunggak ya. Jadi kampus Ya. tuh ngutang gaji itu sempat ada, cuma akhirnya dibayar gitu. Itu jadi cerita lain ya. Hmm. Jadi berita nasional juga udah beberapa kampus tuh nunggak tunjangan, nunggak gaji, tapi akhirnya dibayar. Ada berbagai macam persoalan lah kasuistik, mulai dari pengelolanya yang disinyalir terlibat pilkada, terus Ya. uangnya mungkin kepake atau gimana. Saya nggak menuduh ya, tapi itu wacana yang ada. Terus yang kedua, memang ada beberapa case yang posisinya juga agak agak pelik gitu loh. Jadi kadang gini, kampus mengaku tidak mampu penerimaan mahasiswa rendah, tapi ketika kami hitung, sebenarnya mampu kan, jumlah mahasiswa kan bisa dihitung. Ya. Rasio antara mahasiswa dibanding dosen, dosen banding mahasiswa 1 banding berapa sih? Kalau Betul. katakanlah 1 banding 30, bayarannya 6 juta, 7 juta satu semester. Kan berarti satu dosen 30 mahasiswa yang bayarannya 6 juta, 180 juta loh per semester loh. Ya. Berarti kan satu dosen tuh menjaga pemasukan 30 dari 30 mahasiswa ya, seenggaknya minimal ya. Ya. Kali yang untuk 30 mahasiswa, yang satu mahasiswa 6 juta, 180 per semester. Untuk 6 bulan, bagi 6, 30, berarti rata-rata per bulan kan 30 juta nih per Betul. semester, per bulan gitu. Hmm. Pertanyaannya adalah, ketika kami temukan ini kasusnya, gaji itu cuma 1,5 juta di kota Bandung. Hmm. Ini yang salah Oke. satu pemohon yang ikut kami maju ke MK uji materi, karena gak rasional gitu loh. Narasinya kampus nggak mampu, penerimaan mahasiswa rendah dan segala macam. Oke, kita hitung ya. Berarti nggak dihitung. Dihitung rasio dan bayaran aja udah kehitung kok, kena gitu loh. Nggak wajar. Ini kita tuh cuma dapat share paling kalau contoh tadi Hmm. total 30 mahasiswa bayaran 150-160 juta, dosen cuma dapat 1,5 juta kali 6 bulan, berarti 9 Ya. jutaan. Berarti kan jauh banget gitu loh, sepuluh Betul. persen aja nggak nyampe. Ya kan, 10% dari pendapatan aja kita nggak nyampe. Ya namanya untuk SDM, kalau kita bicara pendidikan, itu kan pusatnya di
operasionalnya kan di SDM. Coba aja nggak ada dosen yang ngajar deh, kan mati dia kan, nggak bergerak gitu operasional pendidikannya. Sehingga komponen paling krusial adalah SDM, dalam hal ini pendidik gitu loh, di Mhm. dalam pendidikan. Cuma kadang ya itu apa, ngakunya nggak mampu, ngakunya nggak cukup, tapi kalau kita hitung, nah itu secara transparan itu sebenarnya hitungannya masuk gitu. Ini yang Mhm. jadi persoalan pertama. Yang kedua, apakah sudah jadi rahasia umum? Jadi gini, yang jadi masalah ada pola-pola kedua nih. Kadang ada posisinya dosen tetap, tapi dia tidak punya gaji tetap. Ya. Ini masalah nih. Ada pendidik dinyatakan pendidik tetap, dicatatkan di pangkalan data sebagai dosen tetap, pendidik tetap gitu kan. Dihitung sebagai rasio dalam akreditasi yang untuk mencapai akreditasi baik, baik sekali atau bahkan unggul segala macam. Tapi gajinya nggak tetap. Itu ada gitu loh. Banyak kampus atau pengelola pendidikan memposisikan pekerjaan tuh dihitungnya dari ngajar, bayarnya ngajarnya berapa SKS, ya udah dibayar segitu. Sementara setiap semester, misalnya kalau posisinya dosen, itu diwajibkan untuk melaporkan kinerja Tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Lah kalau yang dibayar hanya ngajar per SKS, penelitian dan pengabdiannya juga nggak dibayar dong. Padahal itu jadi instrumen akreditasi. Ya. Padahal itu juga jadi instrumen untuk mengukur IKU, indeks kinerja utama perguruan tinggi. Loh, berarti Mhm. kita nggak adil dong. Berarti kerja kita ada yang nggak dibayar nih, keringat kita udah kering gitu loh. Satu Mhm. semester udah dilakukan penelitian pengabdian masyarakat tapi nggak dibayar. Dibayarnya hanya per SKS honor mengajar. Bayangkan bagaimana ketika libur. Sementara Ya. pas saat libur misalnya dosen menyiapkan bahan, menyiapkan silabus, menyelesaikan penelitian-penelitian, bikin proposal, bikin laporan dan segala macam. Itu kan berarti nggak dibayar sama sekali gitu loh. Ini yang jadi isu ya. Jadi kita tuh udah kerja di berbagai macam aspek. Bahkan secara nasional kita tuh melakukan pelaporan namanya pelaporan BKD, beban kerja dosen. Beban kerja Ya. kita udah dihitung. Tapi hitungan gajinya kadang nggak adil. Hanya sampai ke honor mengajar saja, tapi nggak ke bidang tridharma yang lain. Ini yang jadi persoalan. Tapi setelah kami kritik ini, ada rencana pemerintah tuh mau ganti BKD, bukan beban kerja dosen, tapi pelaporan kerja dosen. Yang esensinya nanti mereka akan tutupi tuh berbagai macam Mhm. hal. Nah, ini setelah kami sampaikan juga rasio-rasio dosen mahasiswa dan hitungan-hitungan, kemungkinan itu akan dihapus data. Mhm. PDDikti sempat sempat itu di apa ya? Diubah waktu itu. Saya Oke. ingat bahwa pangkalan data pendidikan tinggi sempat jadi huru hara kan, ada HRD itu, Betul. misalnya ada pelamar kerja, HRD mau ngecek nih bener nggak sih si pelamar A ini dari kampus X, coba di pangkalan data, ternyata nggak bisa, harus cari pakai NPM, nomor Ya. pokok mahasiswa atau NIM. Nah kadang gitu, itu sebenarnya untuk ada hal banyak orang tahu-tahu jadi guru besar padahal dia kuliahnya kapan? S3-nya Mhm. kapan? Kok tahu-tahu Betul. guru besarnya cepet banget sejak S3. Itu kan setelah kritik itu muncul, lalu ada aja yang di portal data itu ditak-atik sampai kita nggak bisa ngelacak. Nah, kekhawatiran kami kalau kita terlalu, sebenarnya pendataan kami juga udah cukup cukup banyak. Ya. Cuma pemerintah kadang juga dia ubah lagi pendataan sehingga kita nggak ini. Nah, yang terbaru pemerintah juga, kementerian coba untuk survei berapa take home pay para dosen. Nah, ini yang kami baru dengar nih, jadi beberapa minggu terakhir ada info pemerintah survei berapa take home pay dosen. Ya survei aja gitu loh. SPK juga sudah melakukan survei. Ya, dari total kurang lebih kan 15 sampai 20% responden tuh gajinya di bawah UMR. Nah, gaji di bawah Ya. UMR ini kita pecah dua dulu nih. Mhm. Yang pertama total take home pay, total gaji bulatnya itu di Ya. bawah UMR. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, basic wage-nya, gaji dasarnya yaitu upah pokoknya di bawah UMR. Tapi Mhm. begitu ditambah tunjangan kelebihan ngajar 12 SKS, lemburan ini, tambahan ini sampai kerja keras, kerja rodi baru nyampe UMR. Ya. Ada yang polanya begitu kan. Orang kan harus bertahan hidup kan. Betul. Sehingga kalau gaji yang gak UMR apa nih yang dilakukan? Berarti dia kerja lebih Mhm. banyak, penelitian lebih banyak, supaya dapat tunjangan lebih banyak, hibah lebih banyak dan lain sebagainya. Itu kan yang bikin profesi dosen kelihatan mentereng, Mhm. gitu kan? Kesannya uangnya banyak. Sementara padahal uang itu bukan dari basic wage-nya, bukan dari upah dasarnya, tapi dia ambil dengan kerja keras dan kerja lebih, gitu loh. Nah, ini yang jadi catatan dari kami. I see.
Menarik kalau misalnya kita lanjut buat ngomongin hal ini nih Mas, karena tanggal let's say seminggu lagi lah ya, kita rekaman tanggal 5 nih by the way Sobat TCID gitu. Seminggu lagi ada sidang di MK dan akhirnya eh, ada kabar baik begitu. Hasil sidang di MK tuh kayak bisa change the game, change everything dan sesuai dengan apa yang teman-teman SPK tuh apa ya sampaikan dan juga ajukan tuntutannya nih Mas. Perubahan konkret yang kayak gimana sih Mas sebenarnya teman-teman SPK tuh pengen dapetin gitu. Kalau misalnya MK akhirnya ketok palu dan apa ya menyetujui apa yang teman-teman SPK ajukan gitu Mas. Ya, kami yang pertama ya, basic wage UMR. Gak boleh lebih rendah dari UMR. Lebih tinggi boleh, tapi tidak Hmm. boleh lebih rendah dari UMR. Basic wage ya, basic wage itu Ya. upah pokok. Mhm. Upah pokok, basic wage, upah dasar tidak boleh lebih rendah dari UMR. Pekerja buruh pada umumnya juga upah dasar, upah pokoknya dan tunjangan tetapnya yang melekat itu UMR. Nggak boleh kurang. Lebih boleh, kurang jangan. Itu Ya. dulu satu. Terus harus ada kepastian hukum. Nggak boleh pakai bahasa-bahasa yang ambigu. Di pasal 52 Undang-Undang Guru Dosen itu bahasanya kebutuhan hidup minimum. Apa itu kebutuhan hidup minimum? Nggak ada itu. Ya. Sejak tahun 2005 15 udah nggak ada lagi survei kebutuhan hidup layak gitu loh. Ya. Karena upah minimum naiknya pakai formula ekonomi. Jadi jangan pakai bahasa yang istilah-istilah yang ambigu, yang bias, yang kita nggak tahu rujukannya apa, nilai Mhm. nominalnya berapa sebagai pembanding. Karena itu nggak memberikan kepastian hukum gitu loh untuk kita bisa sejahtera atau enggak. Jadi ini pertanyaan penting untuk MK gitu sebagai guardian of constitution ya, penjaga konstitusi, kami ini pendidik berhak nggak sih sejahtera? Parameter sejahtera sederhana. Basic wage kami ya upah dasar kami itu nggak boleh kurang dari UMR. Itu nggak Mhm. negotiable menurut kami itu. Ya, Oke. jadi Gimana? patokannya ke sana. Kalau MK kabulkan, berarti kita bisa atur strategi bagaimana cara pencapaiannya, ya. Kemudian mekanisme untuk apa namanya peningkatan kesejahteraan lebih lanjut. Yang kedua terkait dengan tunjangan nanti kita bisa hitung-hitungan kan. Mhm. Oke. Nah, kalau kita berbicara soal kesejahteraan nih Mas, mungkin apa ya? eh Soal pendapatan itu one thing gitu. Itu memang hal yang memang harus di apa ya? Menurut saya sih memang juga harus didorong gitu karena hidup layak itu bisa ngebuat teman-teman dari dosen juga akhirnya sedikit lebih tenang dan nggak perlu yang apa ya kayak working harder to take their extra time buat dapetin apa ya uang untuk supaya di batas minimum UMR itu. Tapi kan di situasi sekarang kita juga ngelihat itu tuh yang namanya kesejahteraan tidak hanya soal uang gitu, kenyamanan menjadi seorang akademisi supaya tetap jadi ya, tetap jadi akademisi yang pure, menuntut ilmu mencari hal yang benar itu jadi lumayan penting. Tapi ketika mereka membagikan, kadang-kadang sering dapat gangguan, quote unquote begitu. Kita ngelihat beberapa kasus kayak misalnya dosen ataupun mungkin pendidik mengutarakan pendapatnya di media sosial justru malah diserang begitu Mas ya. Kita ngelihat kemarin beberapa akademisi kayak mungkin Mas Uceng gitu dari UGM, terus juga beberapa akademisi lain juga sempat diserang gitu Mas. Nah hal-hal yang kayak gitu soal kesejahteraan dosen, Mas Azim berarti gimana nih Mas di tahun 2026 ini gitu, especially KUHP dan KUHAP juga udah mulai diresmikan kan di Hmm. awal tahun begitu. Apakah ini juga jadi satu yang dikonsen sama teman-teman SPK Mas? Iya, KUHP, KUHAP kita ikut ngawal itu, kita juga ikut protes karena SPK ikut protes karena pertama prosesnya nggak transparan ya, Hmm. dalam pelibatan masyarakat sipil dan sebagainya. Cuma balik lagi nih kalau ke kerentanan pendidik itu, kalau kajian kami memetakan setidaknya ada tiga hal. Ini pertama upah, Ya. pertama terkait upah, yang kedua Hmm. kekerasan, yang ketiga kemudian adalah kriminalisasi. Ya, Ya. kriminalisasi. Nah, yang keempat, sorry ada empat lah. Terakhir nih job security. Nah, ini empat hal ini. Soal upah, upah dan upah real yang diterima, kemudian apa namanya kekerasan, Ya. kemudian kriminalisasi, dan yang keempat adalah job security. Nah, ini yang Hmm. empat hal ini perlu diwaspadai sebenarnya. Nah, yang pertama terkait upah kita sudah bahas tadi ya. Kita Ya. memang Betul. posisinya rentan dan prekariat gitu loh. Yang kedua terkait dengan apa Kekerasan tadi. namanya kekerasan, kami sudah melakukan
riset dan kami sudah laporkan kemarin, sudah kami publish juga eksekutif summary-nya terkait dengan kekerasan. Ada 3 kekerasan ya, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Ini yang agak berat sebenarnya di perguruan Betul. tinggi ya. Kenapa? Karena berbagai macam jenis kekerasan tuh ada, dan ada beberapa kasus ya, bahkan fisik tuh dosen dikeroyok juga ada. Itu kami Oke. tangkap di satu daerah di Jawa Timur. Terus kemudian di Jawa Timur, di Sulawesi, terus di beberapa daerah itu kami temukan ada dosen menerima kekerasan fisik. Terus kemudian kekerasan seksual juga dari atasan, ya, dari pimpinan itu ke dosen perempuan biasanya. Terus kemudian kekerasan psikis ini yang agak darurat. Ada beberapa bulan lalu ada berita kawan kami gantung diri di kampus di Sulawesi ya. Ya. Itu ada dosen juga ya, masih masih kawan kami juga itu. Terus kemudian ada yang ditemukan gantung diri juga di apartemen dan segala macam, dan indikasinya memang ini persoalan yang agak kompleks ya kalau berbicara kekerasan psikis, karena dalam penelitian kami misalnya kami pakai variabel burnout dan stres kerja. Ya. Semakin rendah masa kerja, dia semakin mudah stres dan burnout. Mhm. Nah, berarti kan dosen-dosen baru, dosen-dosen muda ini Ya. rentan banget. Apa saya nggak tahu apa perundungan kan, ini belum perlu diinvestigasi lebih lanjut ya. Ya. Tetapi memang banyak data statistik menemukan demikian. Eh, Terus selain kekerasan, nih kriminalisasi. Nah, ini bukan rahasia umum lah. Akademisi dikriminalisasi jadi saksi ahli terkait perusahaan lingkungan, kemudian dilaporin balik ya, pencemaran nama baik oleh perusahaan yang dipidana gitu, pengusaha yang dipidana, diproses hukum ya, akademisinya di itu. Terus kemudian ada juga kriminalisasi, banyak juga pencemaran nama baik ya terkait dengan penguasa, pejabat dan lain sebagainya. Terus tapi kebanyakan di situ pencemaran nama baik, ITE dan lain sebagainya. Terus yang kami khawatirkan sebenarnya juga intimidasi ya. Ya. Nah, ini yang mungkin belum banyak diungkap ke publik sejak pengawalan masalah UU TNI yang baru Ya. revisi sampai terakhir KUHP, berbagai macam dosen-dosen yang bersuara itu lantang banyak yang dapat intimidasi atau dapat nomor telepon nggak dikenal, keluarganya dihubungi, diancam gitu dan segala macam. Nah, ini yang kita sayangkan lah ya, terkait dengan ancaman-ancaman dan baik ancaman kekerasan maupun ancaman kriminalisasi. Nah, yang terakhir ini job security, ini agak pelik nih Mas, job security Mas. Ini kita perlu tanggapi secara serius. Ini sudah pernah disampaikan juga di Komisi 9 DPR RI. Jadi gini, kalau kemarin ada isu panas nggak boleh nahan ijazah ya. Iya. Jadi misalnya pekerja atau buruh pada umumnya resign. Itu Hmm. hak dia dong mau pindah kerja kan. Betul. Harusnya nggak boleh ditahan dengan cara apapun. Biasanya hanya dengan cara menahan ijazah. Hmm. Sampai dia nggak bisa kerja di tempat lain. Nah, kalau dosen caranya lebih sistematis, Mas. Jadi sistematisnya gini, dosen misalnya mau mengundurkan diri, mau pindah Iya. kampus, dia harus dapat namanya surat lolos butuh. Oh, oke. Surat lolos butuh dari kampusnya. Kalau enggak, data dia nggak bisa dimigrasi. Kan misalnya Oh, saya oke. dosen, saya terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, saya punya nomor induk dosen nasional, oke ya. Iya. Saya punya nomor urut pendidik dan tenaga kependidikan, saya punya IDN, saya punya UPTK. Kalau saya mau pindah kampus, saya resign, harusnya jadi hak saya kan. Betul. Ketika saya mau pindah kampus, supaya data saya bisa dimigrasi ke kampus lain, harus ada surat lolos butuh. Ini secara sistemik diwajibkan oleh pemerintah Oke. lewat Kementerian Dikti dan lewat LL Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Nah, tahun 2024 terbitlah Permendikbud nomor 44 tahun 2024. Terbit nih. Permen itu terbit. Salah satu konteksnya isinya itu membebaskan, ya udah siapapun boleh pindah, nggak perlu surat-surat administratif lolos Iya. butuh itu. Jadi pindah-pindah aja, tinggal lapor dosennya. Nah, singkat cerita, Permendikbud itu nggak cuma mengurus tadi perpindahan dan rekrutmen secara lebih luas, tapi juga mengamankan kesejahteraan dosen. Jadi kalau bayar upah dosen di bawah KHM, waktu itu masih bahasanya Iya. meskipun ambigu, itu ada sanksi buat kampus.
Oke. pemberhentian sementara, teguran apa segala macam, bahkan pemberhentian operasional program studi itu ada sanksinya di Permen Iya. 44. Tapi nggak nyampe berapa bulan, Permen ini dinyatakan ditunda pemberlakuannya. Hanya beberapa bulan setelah terbitlah surat edaran yang menyatakan Permendikbud 44 2024 ditunda pemberlakuannya. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi masalah sampai akhirnya kemarin ketika sehari setelah SPK daftar judicial review muncul Permendikti baru yang Iya. menggantikan Permendikbud 44 2024 itu. Ini juga yang pasal-pasal yang tadinya jagain kesejahteraan dosen, mengamankan kerentanan job security jadi hilang, diubah pasalnya. Oke. Ini gimana sih pemerintah maunya apa gitu loh. Kok nggak berpihak pada kesejahteraan pendidik gitu. Kalau bisa compare, teman-teman tuh udah ada yang mencoba compare eh, Permen 44 sama Permen baru gitu ya, tahun Ya. 2024 sama yang baru 2025 itu ada yang membandingkan substansinya gitu. Loh kok yang di tahun 2024 ada sanksi untuk kampus yang nggak ngasih upah layak, tapi yang 2025 nggak ada. Ini kemana nih sanksinya, hilang kemana? Gitu Iya. loh. Loh kok ini kok sempat ada kebebasan untuk berpindah, itu ada jaminan lah nggak perlu lolos butuh atau segala macam, kok yang di 2025 kemudian hilang gitu jaminan itu. Ini kenapa gitu loh. Jadi kami itu sampai berdebat agak sedikit keras ya. Pertanyaan dasarnya adalah apakah ini bentuk, ada yang pertanyaan dasarnya yang mengajukan apakah ini suatu bentuk perbudakan modern, udah diupah nggak layak, Iya. habis itu diikat nggak bisa kemana-mana, ya kan, nggak Hmm. bisa pindah nih, nggak bisa Iya. resign, upah nggak layak, nggak bisa resign, kalau resign karir mati, harus cari pekerjaan lain. Kenapa? Data nggak bisa dimigrasi tanpa surat lolos butuh. Mhm. Nah, ini formil nih. Jadi perintah formil, ada surat edaran LL Dikti dan segala macam. Ini surat formil nih. Ini yang jadi masalah. Jadi apakah ini bentuk perbudakan modern atau enggak? Ini jadi perdebatan nih kami. Ada yang bilang ini masuk perbudakan modern, udah diupah nggak layak, diikat secara paksa nggak bisa pindah. Ada yang bilang oh enggak, ini belum masuk perbudakan modern karena masih diupah, kecuali nggak diupah sama sekali. Ada yang Iya. bilang juga ini belum masuk perbudakan modern karena masih bisa pindah kerja meskipun bukan profesi dosen tapi profesi lain. Mhm. Jadi ikatan ini jadi diskusi di kami. Nah, kami coba mau mengajukan, kayaknya kalau ini kalau kami sekalian deh di podcast ini. Kalau masih aja ada syarat administratif seperti surat lolos butuh yang mempersyaratkan dosen untuk bisa pindah kampus, kami ultimatum pemerintah deh. Mungkin lewat podcast ini nggak apa-apa. Boleh ya? Kami ultimatum Boleh. pemerintah ya. Kalau masih ada surat lolos butuh sampai pertengahan tahun ini diwajibkan untuk dosen pindah ke kampus lain. Jadi kita dibelenggu, harus Hmm. harus harus dikunci di kampus tertentu meskipun itu jadi nggak layak. Kami akan ajukan ini ke ILO, kami ajukan ini ke lembaga internasional untuk ditafsirkan ini bentuk perbudakan modern atau enggak. Karena ini sistemik. Dan ini dibuat aturannya oleh pemerintah. Ya, surat-surat edaran ada, jangan coba-coba hapus, udah kami record ya, surat-surat edaran LL Dikti dan segala macam, dan beberapa peraturan yang mewajibkan dosen untuk pindah harus punya surat lolos butuh. Kami akan minta tafsir, apakah ini perbudakan modern atau bukan. Kami akan membuka kampanye publik untuk menghapus ini. Mungkin itu ya, I see. 4 masalah yang membuat posisi pendidik, terutama dosen ini menjadi rentan. Oke. Nah, artinya gini nih, Mas. Kan pendidikan secara umum gitu ya. Slogannya kan selalu untuk memerdekakan manusia begitu. Tapi kalau kita berbicara sistem pendidikan tinggi sekarang, nggak yang negeri, maybe beberapa kampus negeri, especially yang udah PTNBH begitu, atau mungkin juga kampus swasta, itu kayak udah semacam apa ya, udah condong ke kapitalis gitu tuh Mas. Biaya mahal, ya kan, mahasiswa buat masuk biayanya tinggi, tapi upahnya murah dan dipagari sama aturan hukum yang bahasanya ambigu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat situasi yang ada sekarang nih gitu, kita mungkin nggak generalisir ya, tapi harapan untuk menjunjung tinggi cita-cita pendidikan tinggi yang memerdekakan manusia ini cuma jadi jargon sama marketing di brosur kampus doang dong, Mas. Iya, jadi salah satu filsuf itu Slavoj Zizek tuh pernah bilang ya, kapitalis with human face gitu loh. Ada yang kami mendidik, kami mencerdaskan kehidupan bangsa, kami
mencoba meningkatkan kualitas sumber daya manusia gitu kan, menghasilkan lulusan siap kerja dan lain sebagainya dengan with human face gitu, with all humanity aspect gitu, dengan berbagai macam aspek kemanusiaan. Sementara mereka memperlakukan pekerjaannya tidak manusiawi. Nah itulah. Ya. Cuma ini yang bikin kondisi lebih buruk ya. Eh, yang bikin kondisi lebih buruk adalah ini kan sebagai usaha sosial. Ya. Pendidikan itu di bawah yayasan ya. Yayasan itu badan sosial, bukan PT, bukan perseroan terbatas loh Ya. perguruan tinggi itu. Kalau kita bicara apa namanya pendidikan tinggi yang dikelola masyarakat atau PTS, itu pakai yayasan. Mhm. Yayasan badan sosial. Harusnya di share dong pendapatannya berapa, keuntungannya berapa, yang diambil berapa, kemudian gaji gaji pendidiknya berapa. Itu harusnya didata dan pemerintah harusnya nggak perlu takut untuk mendata itu, karena bicara kerahasiaan bisnis, benar ini bukan kompetisi bisnis yang profitable loh, ini kita bicara badan sosial. Ya. Usaha pendidikan itu usaha sosial, bagian dari upaya konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Nah, bicara pendidikan seharusnya memerdekakan manusia, ya ini jadi paradoks ketika nggak merdeka juga pendidiknya dari jerat jerat kemiskinan atau kesejahteraan. Nah, ini kayak cerita misalnya guru, misalnya saya pernah ketemu teman saya guru, setelah ngajar dia ngojek gitu loh, Ya. ya. Terus saya ngajar, jamnya habis, dia nyalain aplikasi ojek online, dia ngojek gitu. Kenapa? Gajinya nggak cukup di bawah UMR. Nah ini Ya. jadi persoalan. Kemudian ketika ada masalah, ketika nilai nggak cukup, ini juga jadi persoalan. Yang kedua, selain soal gaji, job security, balik lagi job security ini rentan banget ya. Pendidik yang dipekerjakan dengan cara kontrak P3K, nggak tahu Ya. kapan selesainya ya, tiap tahun perbarui, tiap sekian tahun, 2 tahun sekali atau berapa tahun sekali diperbarui, nggak ada kepastian kan. Ini juga jadi persoalan gitu loh. Nah, Mhm. kalau gaji pokoknya nggak nyampe UMR, iuran JHT-nya dia akan minim tuh, jaminan hari tuanya. Betul. Ini juga akan jadi bayangan buat dia. Nih gimana mengamankan masa tua saya kalau iuran JHT-nya aja minim dari gaji pokok yang di bawah UMR. Satu. Yang Ya. kedua, jaminan pensiun dibayarkan atau enggak? Belum tentu ada. Yang ketiga, kalau sistemnya kontrak bertahun-tahun, ya diperbarui lagi kayak P3K lah misalnya. Lalu jaminannya apa di masa tua? Gimana ceritanya? Berarti kan harus menyiapkan solusi lainnya. Akhirnya dia nggak fokus tuh, nggak bisa Ya. fokus untuk mendidik, nggak bisa fokus untuk melakukan tridharma. Dia harus mengamankan hidup. Itu kan logika rasional ya. Siapapun harus bisa bertahan hidup, dia harus bisa mempertahankan hidup dirinya dan keluarganya. Itu hal-hal mendasar. Ketika negara nggak bisa menjamin kesejahteraan buat pendidik, dia akan cari cara untuk bertahan hidup. Dia akan mencari cara untuk sejahtera, bukan untuk menjadi kaya, enggak, untuk menjadi sejahtera aja. Secukupnya itu. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi kalau bicara uh, sifatnya kapitalistik, ya harusnya bisa direduksi lah sifat eksploitatifnya. Kenapa? Karena ini usaha sosial gitu Ya. loh. Nah, PTNBH maupun yayasan PTS harusnya bisa menyampaikan secara transparan keuangannya. Ingat ini bantuan sosial loh, bukan ajang mencari profit kan? Itu loh. Betul. Nah, sekarang melihat dari peran SPK sendiri nih Mas Azim gitu. Kita ngelihat SPK sering banget gitu ya menjadi tempat untuk ngasih advokasi ataupun jadi jembatan untuk teman-teman akademisi atau mungkin pekerja kampus yang menghadapi situasi yang unfair begitu atau justru malah kesannya meres gitu ya quote unquote. Nah, dengan permainan yang udah ada sekarang nih Mas gitu. Sistem diakalin, habis itu vokal dikasih undang-undang KUHP baru begitu ya. Job security nggak ada. Nah, keberadaan SPK gimana nih Mas untuk bisa tetap ngebantu teman-teman gitu? Karena kayaknya sistemnya dibuat sedemikian rupa supaya teman-teman pekerja kampus ini makin sulit gitu untuk mengutarakan dan juga mendapatkan haknya nih Mas. Ini karena kalau pendidik itu pecah dua ya sebenarnya, ASN dan non ASN, tapi Ah, kalau di dalam kerangka regulasi ya, sehingga strategi advokasinya
berbeda. Tapi buat kami pecah lagi tuh, nggak bisa dikotomi ASN non ASN, jalur advokasinya itu pecah banyak banget ternyata. Ya. Misalnya PTNBH di dalam PTN itu atau PTNBLU lah, perguruan tinggi negeri yang di dalamnya ada ASN, ada yang bukan ASN juga. Tapi pemberi kerjanya bukan pengusaha nih. Apakah masuk ke ranah hubungan industri ketenaga kerjaan atau enggak? Gitu. Ya. Kita mau paksa kemana nih? Tunduk pada Undang-Undang Kepegawaian Negara atau tunduk pada Undang-Undang Ketenaga Kerjaan? Yang mana? Mhm. Nah, ini juga perlu diberikan kepastian hukum. Satu. Yang kedua, terkait PTS sendiri ya, meskipun tunduk secara umum ke Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, tetapi ada beberapa undang-undang guru dosen, pasal-pasal tertentu yang dia bersifat khusus mengatur, mengecualikan lah. Sebenarnya mengecualikan kita dari pekerja atau buruh pada umumnya. Seperti materi yang kita ajukan ke MK, kita ajukan judicial review di pasal 52 itu. Kalau buruh pada umumnya gaji pokoknya atau basic wage harus UMR. Mhm. Kalau kita tuh untuk mencapai upah layak, gaji pokok, pertunjangan ini, tunjangan itu, semua tunjangan diambrekin gitu. Sementara nggak semua tunjangan itu kita berhak. Contoh tunjangan profesi, kalau belum sertifikasi dosen, nggak berhak dapat. Tapi itu apa yang di-include untuk mencapai ke upah layak tuh semuanya itu. Nah ini kan jadi masalah, kok beda sih kalau buruh pekerja atau buruh umumnya cukup basic wage-nya. Kalau kita kok harus nambah ini dengan berbagai macam persyaratan, tunjangan-tunjangan yang banyak persyaratannya. Itu juga kan diskriminasi. Jadi upaya advokasi yang dilakukan SPK, kita tuh harus mempelajari banyak jalur nih. Jalur-jalur untuk pemberi kerja dan karakteristik hubungan kerjanya. Nah, kalau pemberi kerjanya PTN pecah lagi, ada PTN Satker, PTN BH, PTN BLU, dan segala macam. Strateginya apa? Kalau pemberi kerjanya PTS, strateginya apa? Oke, di luar dari itu, kita secara nasional, strateginya apa? Nah, contoh yang judicial review ke MK, ini strategi advokasi kami juga, supaya ya udah satu ketok, satu di atas, bisa berlaku buat semua. Harapannya begitu kan? Iya. Satu-satu strategi yang bisa sekali jalan, semua bisa naik kesejahteraannya, apapun hubungan kerjanya, siapapun jenis pemberi kerjanya, dan lain sebagainya. Ini yang coba kita ajukan. Tapi sekali lagi ya, kompleksitas ini bikin makin kompleks lagi ketika, contoh, ada PTS berubah jadi PTN. Ya. Ini lebih kompleks nih. Kami mendapat laporan dari kawan kami masih anggota. Mereka sudah ke Komnas HAM. Ya, di mana teman-teman yang ex-PTS berubah jadi PTN ini nggak bisa diangkat jadi ASN. Hanya karena usianya itu nggak bisa masuk usia ASN. Loh, ngapain jadiin PTN itu PTS-nya? Ya. Dalam rangka apa itu PTS jadi PTN? Oke, satu kan pertanyaannya. Kedua, ketika PTS dijadikan PTN, ini kan ada diakuisisi oleh pemerintah. Betul. Apa iya dari pengelola PTS-nya secara ikhlas? Silahkan pemerintah ambil. Enggak kan, pasti ada kompensasi dong. Betul. Pembayaran aset dan segala macam. Nah, aset ini kalau kita bicara dalam ketenaga kerjaan, peralihan itu harusnya termasuk dengan sumber daya manusianya. Harusnya ketika berubah menjadi PTN, PTS berubah menjadi PTN, berarti kan putus hubungan kerja si pekerjanya, baik tendik maupun dosen, semua pekerja kampusnya terhadap yayasan kan. Ya. Harusnya diselesaikan dulu nih, pesangonnya gimana, kompensasi PHK-nya gimana, uang penghargaan masa kerjanya gimana, itu dulu yang dibayarkan, baru kemudian dialihkan jadi ASN. Jadi satu tahap, diselesaikan dulu hubungan kerjanya. Kenapa? Karena masa kerja ke belakang ketika jadi ASN kan nol. Sebelumnya sebelumnya udah kerjanya 5 tahun jadi dosen di PTS, lalu jadi ASN. Nah ini kan hubungan kerjanya kan mulai dari awal kan. Ini kan masa kerjanya mulai dari awal, terus bakti dia, upaya dia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa selama tahun-tahun ke belakang dihargai dengan apa? Harusnya putus dulu hubungan kerja, diberikan kompensasi PHK. Kenapa? Karena kan udah bukan hubungannya, sudah bukan dengan yayasan lagi, tapi beralih ke pemerintah. Putus dulu, bayar dulu harusnya. Lalu kemudian mulai lagi dari nol, penghargaan masa kerjanya sudah dibayarkan tapi yang lalu-lalu. Ya. Yang ini dimulai lagi dari nol, nggak jelas statusnya. Penghargaan masa kerja di masa lalu juga nggak jelas. Ada pembayarannya atau enggak.
Ini yang kemudian kami jadi bertanya-tanya, sebenarnya tujuannya apa sih ketika misalnya contoh ada akuisisi pemerintah terhadap PTS untuk mengubahnya di PTN. Ini kita harus pertanyakan gitu loh. Berapa? Nah ini nggak pernah transparan nih. Pemerintah itu akuisisi itu berapa biayanya untuk mengakuisisi PTS jadi PTN. Dan ketika mengakuisisi, pemerintah ngeluarin anggaran, komponennya ini untuk pembayaran apa aja? Pembayaran aset gedung tanah juga kah? Atau sekaligus untuk penyelesaian pembayaran penghargaan masa kerja dan lain sebagainya selama masa bakti pekerja kampus di PTS tersebut kan harusnya kan diselesaikan dulu. Nah ini yang kita nggak pernah clear nih. Kurang lebih di masa Jokowi itu ada puluhan PTS berubah jadi PTN. Nah yang ini harus diwaspadai. Nah sekarang polanya bukan hanya kampus yang diakuisisi, sekolah swasta juga mau diakuisisi tuh beberapa, entah jadi sekolah eh, sekolah apa yang sekolah rakyat ya, sekolah di bawah Kemensos. Yang kedua sekolah Garuda, sekolah unggulan di bawah Kemendikti. Ini lucu loh, ada sekolah di bawah Kemensos, ada sekolah di bawah Kemendikti. Awas padai loh ini. Kalau sebelumnya sekolah swasta kemudian dialihkan jadi sekolah negeri, harus ditanya masa kerja ke belakang dihargainya bagaimana? Uang penghargaan masa kerjanya, uang pesangon kan selesai kan? Berarti hubungan kerja sama yayasannya kan, yang pengelola sekolah swastanya. Ini bagaimana? Yang kedua, ketika mulai lagi jadi akuisisi jadi sekolah negeri, hubungan kerjanya gimana nih? Dijamin nggak? Pasti nggak hubungan kerjanya bisa sampai pensiun? Gitu loh, ada uang pensiunnya dan segala macam, karena harus dihargai. Jangan sampai lepas tahu, enak banget gitu loh. Nah ini kan harusnya ada transparansi. Ini yang nggak ada transparansi. Sekali lagi itu usaha sosial, harusnya ada transparansi. Dan pemerintah pakai APBN harusnya juga ada transparansi. Itu mah rakyat. Masih. Nah, upaya untuk melakukan banyak hal ini nih, Mas Azim, sepertinya sudah dilakukan sama teman-teman SPK begitu ya, untuk melihat banyak, coba mecahin masalah satu-satu. Tapi kalau ngelihat SPK juga sebagai mungkin serikat gitu, yang punya tagline untuk berserikat kita kuat ya, kayak di backgroundnya Mas Azim gitu, jadi supaya lebih kuat gitu. Em, Balik lagi sekarang situasinya jadi tricky nih Mas. Kayak misalnya kalau berkumpul demo, kadang-kadang pihak kampus bilang dosen-dosen yang demo bakal ada ini gitu kan, atau mungkin kayak ditandain gitu quote unquote. Nah, kalau misalnya ngumpul bareng-bareng juga sering kayak dianggap buruk gitu, entah dapat ancaman atau apa, tadi kayak Mas Azim bilang bahwa ada ancaman dosen gitu. Gimana nih caranya buat teman-teman SPK bisa tetap efektif ngelawan gitu ya, dengan sistem yang makin kesini makin neken juga nih Mas? Apakah ada cara-cara yang kayak beda gitu? Mungkin nggak perlu dibabarin sih, tapi kayaknya situasinya kan makin neken ya gitu. Apakah dengan berserikat ini bakal jadi lebih kuat nih Mas? Dan juga isu tetap naik ke atas gitu? Ya kalau kita kemarin sempat, nah ini kan perlu direspons ya. Artinya KUHP memang ditetapkan di tahun 2023 misalnya contoh ya, sebagai Undang-Undang 1 2023, tapi baru diberlakukan hari ini. Terus kemudian KUHP-nya juga. Nah, tapi ada beberapa upaya ya dari kami tuh, misalnya ketika ada penekanan, lempar aja ke publik gitu loh. Ditekan oleh pihak tertentu, biarkan publik tahu kalau Anda ditekan gitu loh. Diancam oleh pihak tertentu karena bersuara kritis, sampaikan ke publik bahwa Anda diancam. Dengan publik tahu, kita bisa meningkatkan awareness gitu loh. Harapannya supaya yang menekan tahu bahwa kalau kita semakin ditekan, kita akan semakin melawan. Ya. Ya kan? Karena buat perlawanan lebih besar. Kalau kita ditekan karena melawan, ya kita buat perlawanan lebih besar. Sampaikan ke publik, ini kita ditekan, ini kita diancam segala macam, supaya tekanan publik juga ada. Gitu. Nah ini kita makanya coba melakukan kampanye public awareness gitu loh, meningkatkan kesadaran publik. Nah, yang jadi persoalan misalnya kalau kita mengaca pada KUHP baru, ini kan yang jadi polemik kan salah satunya di pasal mengenai penyelenggaraan pawai unjuk rasa dan demonstrasi ya. Ya, betul. Kalau nggak berizin gitu, nggak ada pemberitahuan lebih dulu kepada pihak berwenang gitu kan, bisa dipenjara, ancamannya 6 bulan atau denda gitu. Ada dendanya juga, ancaman pidana penjara atau denda. Nah ini yang kita perlu waspadai juga ya. Artinya apa? Bahwa ini hak konstitusional setiap orang, mau dia berunjuk rasa, mau dia
pawai, mau dia melakukan demonstrasi, protes dan segala macam. Ini hak konstitusional, hak asasi setiap orang, setiap manusia gitu. Nah, harusnya nggak boleh dibatasi. Nah, ini yang jadi persoalan adalah ketika ya ini dilakukan untuk membungkam suara-suara kritis. Itu kan abuse of power-nya di sana kan. Betul. Dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam suara kritis. Hal yang misalnya contoh Del Pedro dan kawan-kawan yang kita nyebutnya tapol deh, tahanan Ya, politik lah, ya. Kalau ditanya kenapa disebutnya tahanan politik, mereka kan didakwa pidana ini. Enggak, kita sebutnya tahanan politik. Mereka didakwa, mereka dipidana karena aktivitas politik. Makanya kita sebut tahanan politik. Itu dulu ya, kan. Nah, politik bahasa, ini salah satu cara dari kami, politik bahasa itu juga untuk memberikan awareness. Kan kita pendidik ya, maka ya. instrumen kita adalah mendidik masyarakat dengan cara apapun, mau di kelas, di luar kelas, di media sosial. Kami akan sampaikan gitu loh, bahwa teman-teman yang tahan ini karena aktivitas politiknya adalah tahanan politik, titik. Nggak negosiable istilah itu. Ya. Nggak ada ini terpidana ini, kasus ini. Nggak, mereka tahanan politik, mereka dipidana karena aktivitas politik, mereka tahanan politik. Mereka ditahan karena aktivitas politik, mereka tahanan politik, titik. Itu nggak negosiable. Sehingga masyarakat tahu bahwa ada masalah dengan demokrasi kita hari ini. Ini kan bagian dari demokrasi. Kalau katanya negara demokratis, ya bersuara adalah hak, berpendapat adalah hak. Jangan kemudian ditahan karena berpendapat, ditahan karena bersuara. Nah, ini jadi persoalan. Biar nah ini yang harus kita terus gaungkan gitu loh, Ya. bahwa siapapun yang ditahan karena aktivitas politik, protes terhadap pemerintah, mengkritisi pemerintah, mereka adalah tahanan politik. Gitu. I see. Karena banyak banget ya sekarang teman-teman akademisi dan juga teman-teman dosen atau mungkin tendik yang lumayan vokal gitu ya, dan dengan KUHP ini bikin serem juga gitu. And jadi salah satu isu yang lumayan menarik buat dibahas, but not in this episode. But anyway, Mas Azim, it's gonna be my last questions by the way. Um, Kesejahteraan teman-teman pekerja kampus kan memang jadi sorotan begitu ya Mas ya. Upaya sudah dilakukan semuanya. Hopefully bakal berbuah manis gitu ketika besok di tanggal 13 dan bakal dapat respon yang positif dan bener-bener ditegakkan aturannya, bukan dibikin akal-akalan lagi gitu. Udah keluar, ditarik, habis itu ganti yang baru. Em, Kalau kita berbicara soal kedepannya nih Mas, selain tadi upah UMR, kan masalah ada empat ya tadi ya, soal penggajian, habis itu juga soal job security, keamanan juga kekerasan begitu. Kalau dari point of view Mas Azim sendiri, em, apa yang bisa dilakukan sama publik gitu untuk bisa jadi lebih paham dan aware dan gak gampang ditubruk-tubrukin ketika berbicara soal kesejahteraan dosen ini. Karena kan kalau ngelihat di kolom sosial media, kalau misalnya ada dosen yang bersuara soal kesejahteraannya nih, sering kayak nggak bersyukur, masih banyak tahu pegawai yang kayak gini 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 gini, sering banget tuh hal-hal kayak gitu kejadian gitu. Nah, gimana cari supaya publik aware bahwa ini tuh sebenarnya isu yang penting juga gitu. Oke, soal awareness ini kan sebenarnya memang banyak ya. Maksudnya komentar, nggak bersyukur, kurang, nggak tahu diri gitu. Udah Iya, dapat banyak gaji, banget aku itu udah kayak dapat gitu. kerja, masih mending alhamdulillah daripada nganggur dalam. Tapi di satu sisi kita perlu menyadari ini urusan publik loh. Kerjaan kami itu pendidik, guru dan dosen. Ini urusan publik. Kalau jangan salahin gurunya kalau siswanya nggak bisa berprestasi atau nggak mencapai angka kelulusan minimum, atau kemarin tuh yang TKA ya, TKA TKA bener jeblok ya. matematika 36 apa berapa gitu, 50 aja nggak nyampe gitu loh. Satu sisi nggak bisa salahin gurunya juga, kita harus evaluasi lah kesejahteraan gurunya cukup atau enggak, satu. Yang kedua, jumlah gurunya, rasio guru banding siswa cukup apa enggak Yap. gitu. Jangan salahin juga misalnya ketika kalau lulusan apa pendidikan tinggi, IPK-nya tinggi gitu kan, Ya. zaman sekarang, tapi nggak dapat kerja sih, nggak dapat Ya. kerja alasannya karena nggak punya keterampilan segala macam. Kemarin ada banyak berita inflasi IPK, Betul. ya kan, kita harus evaluasi dulu. Jangan-jangan ini dosen ditekan oleh pimpinan untuk nggak boleh ngasih nilai rendah. Ya. Kami pernah dapat laporan ada anggota ditegur pimpinan karena ngasih nilai D. Mhm. Sementara mahasiswa ikut ujian tapi dikasih nilai buruk.
Terus ditegur sama pimpinan, kenapa dikasih nilai jelek? Itu kan menghambat kelulusan. Kalau kelulusan dihambat, angka kelulusan tepat waktu berkurang, akreditasi rendah. Berarti kan sistemnya yang bermasalah nih. Ntar Ya, dulu, makanya dari baik udah dosennya nggak sejahtera, ditekan terus dan lain sebagainya. Eh, Sampai kemudian yang terakhir, pendidik harus cari sampingan sehingga dia nggak fokus. ya, Itu setiap orang berhak untuk sejahtera. Kalau profesi utamanya nggak mampu untuk memberikan kesejahteraan, dia dan keluarganya harus cari cara lain untuk sejahtera dengan cara yang halal kan gitu. ya, Cari usaha sampingan, kegiatan sampai akhirnya pikirannya terpecah. Kerja-kerja pendidik itu kerja kognitif. Pikirannya terpecah aja, nggak usah aktivitas waktunya terpecah, pikirannya terpecah aja. Itu udah nggak fokus untuk menyelenggarakan pendidikan. ya. Ini yang berbahaya sebenarnya. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus seperti itu, kesejahteraannya diabaikan, ya itu siap-siap aja. Kita nggak akan naik lah kualitas sumber daya manusia kita. Dan ini yang publik harus sadar. Kalau nanti bicara investasi, orang nggak ada yang mau investasi ke Indonesia karena SDM-nya buruk, ya berarti tahu kan akar masalahnya di mana? Pendidiknya nggak sejahtera, dia nggak fokus, kemudian beban administratifnya terlalu banyak, sehingga yang substansial nggak fokus. Ya kan, administratif pelaporan ini, administratif pelaporan itu, ada aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, website A, website B, website C yang harus dilaporin. Banyak banget pelaporannya hal yang sama mengenai pengajaran, tapi websitenya ada banyak, misalnya ada beberapa website yang harus dilaporkan secara digital. Sampai ke akhirnya beban substansialnya dikalahkan oleh beban administrasi. Substansi pengajarannya menurun. Bukan salah dosen, sistemnya yang menekan pendidik gitu loh, guru dan dosen ini untuk jadi beban kerjanya kok banyak banget secara administratif. Itu juga udah gajinya kecil, beban administratifnya tinggi, pendidikannya, ya substansi kerja pendidikannya diganggu terus dengan hal-hal yang administratif yang nggak penting gitu loh. Nah ini yang perlu kita evaluasi. Nah terakhir gini, sempat ada wacana akreditasi itu otomatis. Ini sempat ada Ya. wacana ya, akreditasi itu otomatis, nggak perlu lagi dosen atau guru tuh bikin bikin borang akreditasi, nulis Ya. gitu, administratif yang tebel-tebel nggak penting gitu loh. Kalau bisa otomatis lewat matriks, lewat pelaporan semester, pelaporan per tahun, yang kemudian dihimpun jadi pelaporan 4 tahun, kan secara logika sistem bisa mungkin kan. Ya udah Ya. bikin aja otomatis, nggak perlu lagi ada akreditasi yang harus manual dikerjakan gitu loh. Ini jadi masalah ya, berkas dibikin tebel-tebel, isinya nggak jelas apa, terus tapi kita menghabiskan waktu sehingga dikesampingkan tuh tugas substansialnya, hanya ngurusin tugas administratif yang remeh lah. Kami Ya. tegas aja lah, ini remeh tapi dibebankan waktunya cukup tinggi. Nah ini yang pemerintah harusnya mawas. Itu wacananya sempat ada otomatisasi, tapi kemudian ini nggak tahu kenapa kok arahnya mau mundur lagi ke belakang gitu loh. Otomasinya jadi direduksi, mesti tetap ada akreditasi manual. Kami nggak tahu di mana lah. Sama kayak misalnya sempat ada wacana sanksi administratif untuk eh, kampus yang memberikan gaji nggak layak ke Ya. dosen. Tapi kemudian mundur lagi, sanksi itu hilang. Ini kami nggak Ya. tahu nih apa sebabnya, apa yang membuat pemerintah mengambil keputusan itu. Harusnya pemerintah mempertanggungjawabkan itu gitu, terutama Kementerian Pendidikan Tinggi ya dan Ban PT. Ini harusnya jadi pertanggungjawaban lah. Gimana caranya beban administratif berkurang, kami lebih substansial melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu yang paling penting. Oke. Jadi clear gitu ya bahwa dengan pengajar diberikan ke apa ya upah yang layak dan juga kesejahteraan itu juga bisa hmm apa ya ngomongnya ya kualitas SDM juga bisa naik gitu nantinya karena pengajarnya penerimaannya bagus, kesejahteraannya diperhatikan, jadi ngajar di kelas juga bakal jadi lebih oke gitu. So yeah, hopefully semuanya bisa berubah meskipun nggak cepat. I know it's gonna be a long journey buat teman-teman SPK yang bakal sidang gitu, tapi semoga bakal berbuah manis gitu. And shout out buat teman-teman yang bakal dari SPK yang bakal berjuang nanti di sidang MK tanggal 13 ya Mas Azim ya. Ya, Oke, kalau begitu it's
the end of this episode, Sobat Isi ID. Mas Azim, thank you so much buat ngobrol-ngobrol kali ini. It's such an honor buat diskusi. Dan jangan lupa Sobat Isi ID, follow social media kami di @conversationidn. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.